Cerita kali ini dimulai dengan diselamatkannya Tyler Rake yang ternyata masih hidup setelah menerima tembakan lalu jatuh ke sungai. Setelah berhasil dievakuasi ke daratan, Tyler Rake lalu dibawa ke helikopter untuk dilarikan ke rumah sakit di daerah Dubai yang di sana Tyler menjalani perawatan super intensif guna untuk membalikan kondisi Tyler seperti sedia kala, walaupun itu sangat mustahil dilakukan mengingat betapa mengerikannya perlawanan kepada mafia Bangladesh pada extraction pertama kemarin. Sementara Tyler Rake masih di rumah sakit, mari saya bawa teman-teman ke Georgia yang di situ ada seorang pria bernama Zurab yang merupakan seorang bos mafia yang bernama Nagazi. Dia baru saja mendapatkan kabar jika adiknya yang bernama David mendapatkan perpanjangan masa tahanannya selama 10 tahun. Merasa tidak terima dengan keputusan yang diterima David, Zurab pun memanggil gubernur untuk menanyakan kenapa Bapak Gubernur menyetujui perpanjangan hukuman itu. Apakah Bapak Gubernur lupa atas jasa Zurab yang mensukseskan Bapak Gubernur sehingga dapat duduk di posisi sekarang? Sang gubernur pun menjelaskan kepada Zurab, beliau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi sang adik, tetapi dia tidak bisa berkutik karena desakan dari berbagai pihak yang saat Zurab sudah muak dengan penjelasan Bapak Gubernur, Zurab pun menghabisi Bapak Gubernur dengan senjata cupat kai. Berlokasi di sebuah penjara yang dihuni David ini merupakan seorang yang tega mengajak istri dan kedua anaknya untuk tinggal bersama di penjara ini, yang di situ sang istri mengeluhkan tentang keputusan David yang mengajak anaknya tinggal di penjara sehingga memicu adu mulut antara mereka yang cukup keras, di mana ketika sang istri menangis, sang anak pertama yang bernama Sandro pun mendekati sang ibu lalu untuk mencoba menenangkan ibunya. Beralih ke Australia, Nick dan Yas memberikan hadiah Tyler berupa rumah tinggal sederhana yang terletak di kaki bukit lengkap dengan salju yang tidak pernah berhenti di sepanjang tahun. Di sana, Tyler pun bebas melakukan aktivitas kegemarannya, yakni menjalani hari dengan normal dengan ditemani anjing dan ayamnya, sampai di suatu ketika dia dihampiri oleh seorang laki-laki yang bernama Alcott yang merupakan utusan dari mantan istri Tyler. Dia diutus mantan istri Tyler untuk menawari sebuah pekerjaan untuk membebaskan adik dari mantan istri Tyler yang ternyata dia merupakan istri dari David yang sedang menakam di dalam penjara, di mana Alcott menjelaskan bahwa David dan Zurab merupakan seorang penjahat yang menguasai berbagai macam pekerjaan haram yang menamai kelompoknya dengan nama Nagazi pun tidak membuat Tyler bergeming. Tyler pun secara terang-terangan ingin tantrum dengan senjata lengkap ke hadapan kelompok Nagazi ini. Singkat cerita, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara berkat menyuap seorang sipir yang dapat membuat jalur masuk dengan begitu sempurna yang ketika saat mengajak kabur istri David, Sandro pun malah mencari ayahnya yang sontak dijawab ibunya dengan mengatakan kepada Sandro bahwa sang ayah sudah menunggu di luar penjara. Pelarian mereka pun harus terbongkar akibat mainan dari salah satu dari anak David, dan dari situlah timbul keributan dari seluruh penjara terjadi. Fokus dan kuasai masih menjadi slogan andalan Tyler dan tim dalam menjalankan misi. Terbukti, walaupun dalam kondisi chaos pun Tyler dapat sampai ke titik penjemputan. Namun, saat mengamankan Sandro dan adiknya, Tyler pun harus menerima hadangan dari David, yang ketika sang dewa petir sudah malas menghadapi David, Tyler pun lalu mengulti David hingga tewas pada saat itu juga. Rupanya, ketegangan yang dialami Tyler pun belum selesai, di mana dia harus melewati lapangan yang terdapat keributan besar antara sipir dan seluruh napi di penjara, sehingga Tyler pun mau tidak mau harus mengaktifkan mode perang melawan seluruh napi yang ada di penjara tersebut. Begitu humble-nya sang dewa petir ini ketika kita diperlihatkan saat dia melawan para napi di lapangan tersebut tanpa harus mengeluarkan percikan petir, walaupun itu bukan suatu keputusan yang bijak bagi Patrick, karena di tengah menghalau musuh, Tyler sempat ambruk karena ditikam menggunakan batu oleh napi dari arah belakang.
Kabar bahwa David mati rupanya telah didengar oleh Nagasi. Terbukti Zurab telah mengirim banyak pasukan untuk melumpuhkan Tyler, namun dengan slogan fokus dan kuasai pada dirinya, tim Tyler dapat dengan susah payah dapat melumpuhkan semua pasukan yang ada di sana dan lalu menuju ke kereta untuk meloloskan diri dari geng Nagasi, di mana perjuangan Tyler dan yang lain pun belum selesai karena kereta itu telah diikuti oleh helikopter. Alih-alih menyengat helikopter dengan listrik bertegangan tinggi, Tyler lebih memilih untuk menggendong senapan berat dan menembaki helikopter tersebut hingga hancur. Di sisi lain, muncul lagi helikopter yang berhasil menurunkan pasukannya ke kereta, di mana Tyler dan Nick pun masih harus mengesampingkan rasa lelahnya untuk membinasakan pasukan kiriman Surat. Akan tetapi tiba-tiba selama dari anjloknya kereta, Sandro pun ngamuk seperti bayi tantrum setelah mengetahui ayahnya telah tiada karena dibunuh Tyler. Penjelasan apapun nampaknya tidak bisa dimengerti oleh bocah seusianya. Justru Sandro dengan bahlulnya memukuli Tyler yang sejatinya Tyler adalah penyelamat bagi Sandro dan ibunya. Sementara itu, Zurab yang telah mengamankan jasad dari David pun merasa sedih tak ketulungan, di mana tekanan darahnya terus meninggi sehingga untuk menurunkan tensinya agar tidak hipertensi, Zurab harus balas dendam kepada Tyler atas kematian adiknya. Di perjalanan menuju ke Austria, Sandro yang masih tidak terima atas kematian ayahnya pun mencari celah untuk menghubungi Zurab untuk menginformasikan lokasi yang akan dituju yang jelas-jelas itu merupakan blunder besar karena dengan memberitahukan tujuan Tyler sama saja membahayakan nyawa Sandro dan keluarganya. Setibanya di Australia, istri David sekeluarga diamankan di sebuah apartemen mewah, di mana di situ juga adik Sandro akan dirawat dengan intensif. Nampak masih belum terima dengan Tyler si pembunuh sang ayah, Sandro pun mengajak Tyler berdebat kembali mengenai misi ini yang Sandro beranggapan misi ini tidak lebih terjadi karena Tyler tidak menyukai sosok David yang sebagai pemimpin Nagasi. Tanpa disadari, apabila Sandro dan ibunya tidak diselamatkan oleh Tyler, mungkin Sandro dan ibunya sekaligus adiknya akan membusuk di ruangan minim ventilasi yang mereka sebut sebagai penjara. Di saat memandang langit melalui teras apartemen, Sandro dihampiri oleh Tyler dan mencoba menjelaskan kembali keadaan yang sesungguhnya. Tetapi, Sandro yang menilai cerita Tyler tidak lebih dari bulan belaka, mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi sang paman untuk menjemputnya. Melihat helikopter yang sudah mendekat dan sisi bawah gedung yang sudah dikepung oleh tim Zurab, Tyler dan yang lain pun berkemas untuk keluar gedung tersebut sementara Sandro bisa-bisanya melakukan hal yang di luar nulur, yaitu berkomunikasi dengan sang paman untuk menentukan tempat pertemuan mereka. Deredet dari helikopter membuat Tyler dan yang lain pun mau tidak mau turun ke parkiran untuk menyelamatkan diri. Namun, Sandro malah kabur meninggalkan ibunya yang kemudian Yas menyusulnya dari belakang. Yas pun membujuk Sandro untuk kembali, akan tetapi sepertinya jiwa-jiwa Nagasi Sandro yang telah menancap hebat di dadanya, di mana dia lebih memilih sang paman. Dan di saat Nick datang untuk menyelamatkan Sandro, tiba-tiba sementara di parkiran, Tyler sendiri sangat kesulitan membawa Keto dan anaknya keluar dari parkiran dikarenakan semua akses sudah ditutup oleh pasukan Zurab. Bahkan, polisi bersenjata yang datang untuk menetralkan kondisi pun tidak bisa berbuat apa-apa, di mana mereka tidak segan-segan meluncurkan roket launcher kepada polisi dan helikopter yang menghalanginya. Melihat kondisi luar gedung yang tidak memungkinkan, Tyler pun berinisiatif membawa Keto dan anaknya kembali masuk ke gedung, di mana Yas dan Nick naik duluan untuk menetralkan suasana dan merebut helikopter Zurab yang akan dipergunakan mereka untuk kabur dari gedung ini. Kalah akan jumlah menjadi hal yang tidak terbantahkan dalam pertemuan kali ini, di mana Yas dan Nick sangat kesulitan dalam melawan anak buah Zurab yang tidak ada habisnya, hingga di saat Tyler sedang sibuk menumpas kejahatan di area gym, Nick tidak sengaja jatuh pingsan yang membuat tubuhnya merosot, yang apabila itu dibiarkan, dia akan jatuh dari ketinggian 4000 kaki mdpl. Adegan aksi sigap Tyler yang berhasil menyelamatkan Nick pun patut dipuji. Namun, Zurab pun muncul pada waktu yang tidak tepat, sehingga Tyler dan Zurab pun terlibat pertempuran hand to hand di atas kanopi kaca.
Di sisi lain, setelah Zurab pingsan, Nick dan Yas pun membawa Keto dan anaknya menuju ke helikopter untuk kabur, di mana saat Yas mengeluarkan flashbang untuk melindungi diri, tiba-tiba tembakan dari belakang yang bersumber dari Zurab pun nampaknya harus merenggut nyawa dari Yas, dan sungguh menyakitkan bagi Nick yang merupakan adik dari Yas, di mana dia harus melihat kakak kandungnya sendiri tewas yang diakibatkan dari kebodohan Sandro yang telah membocorkan informasi kepada pamannya. Rumah tinggal Tyler pun dipilih mereka untuk bersembunyi sekaligus menyembuhkan luka. Tak lama setelah mereka singgah, muncullah mantan Tyler yang bernama Mia yang menghampiri mereka sehingga Keto merasa lebih aman dan nyaman ketika bersembunyi di sana. Sementara Sandro kini berada di lapangan udara yang di sana Zurab mulai ditentang dengan anak buahnya yang beranggapan ujung dari keberhasilan misi ini hanyalah kerugian karena kini Nagashi telah diburu oleh kepolisian di seluruh dunia hanya karena alasan balas dendam, bukan sadar dan menarik pasukan, tetapi Zurab malah menarik pelatuk dari senjatanya dikarenakan Zurab sangat marah bahwa anak buahnya menganggap nyawa adiknya dinilai tidak worth it untuk melakukan ini semua. Sementara itu, terjadi obrolan yang sering dilakukan oleh pasangan kekasih yang telah berpisah, yaitu mengobrolkan masa lalu. Tyler pun meminta maaf kepada mantan istrinya bahwa dia tidak bisa mendampingi saat anaknya akan meninggalkan mereka. Mia pun merespon sangat amat negatif sehingga daripada terjadi KDRT, Tyler pun merasa perlu melampiaskan emosinya dengan melepon Zurab yang akan mendatangi tempat persembunyiannya untuk menjemput Sandro. Bermodalkan senjata pelontar, Tyler pun mulai membakar alat transportasi dan alat komunikasi di lapangan udara. Tak menyangka dengan manuver Tyler yang begitu cepat untuk menguasai keadaan, Zurab pun membawa Sandro dan pasukan yang tersisa ke sebuah gereja. Tidak bisa berkutik, itulah kata yang tepat menggambarkan situasi saat ini, di mana Tyler tidak mampu menarik pelatuknya ketika melihat sang keponakan yaitu Sandro berdiri tidak begitu tegap dengan bom yang sudah terkalung di dadanya dengan lengkap dengan pemicu yang ada di tangan Zurab. Zurab pun memerintahkan Sandro untuk membunuh Tyler, tetapi sepertinya mental Sandro masih belum ditempa dengan hal keras di dunia ini, sehingga Sandro pun tidak mampu menarik pelatuk pistol yang mengarah ke kepala Tyler. Nick yang tak lama kemudian datang menyusul membuat lengah Zurab, sehingga situasi tersebut dapat dimanfaatkan Sandro untuk keluar dari sekapan Zurab, yang mana Tyler pun langsung mengajar Zurab dengan membabi buta. Dengan bermodalkan pengalaman Tyler bertempur dengan jarak dekat sudah tidak bisa diragukan lagi. Pelatihan yang dilakukan saat masih menjadi regu khusus pun sangat menambahkan kualitasnya, sementara Zurab sendiri nampaknya begitu kewalahan menghadapi Tyler dikarenakan mungkin saat Nagashi sedang berkembang-berkembangnya, mereka tidak melakukan program pelatihan pertarungan dengan tangan kosong, sehingga di akhir pertempuran Tyler menembak kepala Zurab hingga tewas. Lantas Tyler pun menghampiri Nick yang sekarat, sementara Sandro pun hanya bisa menangis tanpa Patrick tahu apa yang dia pikirkan. Sungguh menyedihkan, buah dari pikiran Sandro menyebabkan Yas kehilangan nyawa dan Tyler sekaligus Nick pun harus dipenjara. Di mana di suatu hari Tyler dibawa keluar dari penjara menuju ke sebuah tanah lapang yang di situ sudah ada Alcott yang sangat terkesan dengan keberhasilan Tyler dalam misi penyelamatan di India dan di Georgia, sehingga Alcott menawari sebuah pekerjaan pada Tyler dan Nick dengan bayaran dan tantangan yang lebih besar dari misi-misi sebelumnya. Dan film pun tamat. Ending yang cukup membuat luka, terutama ketika Nick harus berduka yang dikarenakan ulah Sandro yang sangat tidak dewasa. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu berkorban demi seseorang dari cerita masa lalu nampaknya bukanlah hal yang harus dilakukan, tetapi gunakanlah pengorbananmu untuk fokus menghadapi masa depan. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian berkenan. Patrick beserta kru pamit. Bye-bye.